Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Besti, kakak-kakak, sahabat Perpusda Banten. Perkenalkan, saya Sigit Wardoyo, pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, yang akan memandu acara pada siang kali ini. Terima kasih juga kepada pustakawan yang sudah hadir di live Instagram ataupun yang sudah hadir di ruang baca Perpustakaan Provinsi Banten. Diberitahukan kepada para pengunjung perpustakaan, pada hari ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten mengadakan kegiatan bedah buku dengan judul Buku Tanpa Endorse dan Kata Pengantar dengan penulis Bapak Encep Abdullah. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti acara tersebut bisa langsung menuju ke ruang baca dewasa atau lebih tepatnya di BI Fornas ya. Ditunggu hari ini juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena ada sponsor dulu tentang pengumuman perpustakaan. Baik, kita lanjut lagi. Pada kesempatan ini kita akan ngobrolin buku. Ini bukunya. Ini buku terbaru dari Komentar, karya Pak Encep Abdullah. Buku ini diterbitkan di bulan April tahun 2022. Sudah hadir di samping saya orang yang sangat spesial. Selamat siang Pak Encep. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak Encep ini merupakan penulis lokal yang sudah banyak berkiprah di dunia kepenulisan, menjadi pemateri, kemudian juga menjadi juri, aktif juga menulis di media online, juga mempunyai website, yaitu websitenya ngewiyak.com, www.ngewiyak.com. Karya-karya beliau ini nampaknya sudah tak terhitung, sudah ribuan Pak. Pak Encep ini juga merupakan seorang pengajar di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Serang. Baik, nampaknya nggak perlu berlama-lama. Mari kita bahas apa saja sih yang ada di buku Endos dan tanpa kata pengantar ini. Buku tanpa endos dan kata pengantar. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Sedang sibuk ngapain nih Pak nih? Sibuk ya menulis, mengurusi website, kemudian ya mengajar lah Pak. Kemudian beribadah. Luar biasa sekali ya Pak ya. Banyak banget kesibukannya nih. Saya mohon maaf nih Pak nih, saya baru baca buku ini baru kemarin Pak, karena memang dikasih tahunya baru juga kemarin gitu. Kemudian kenapa sih Pak nih buku ini judulnya buku tanpa endos dan kata pengantar gitu Pak? Kenapa memang harus ada gitu di buku-buku Bapak itu endos atau kata pengantar kayak gitu Pak? Ya, jadi ini satu-satunya buku dari beberapa buku yang saya tulis ya, yang memang tidak diberikan kata pengantar oleh orang lain atau ada endorse di belakangnya gitu. Saya ingin mencoba apakah nanti peruntungannya sama gitu dengan buku-buku yang diberikan endorse dan kata pengantar gitu. Pasti kan ada pengaruhnya gitu Pak. Iya benar. Karena memang sebelumnya saya juga pernah nih buku ini juga karya Pak Encep ini, di sini ada endorse dari penulis lainnya Pak ya. Arif dosen. Oh iya benar nih, Lelaki Ompol, ini kumpulan cerita juga. Dulu juga dibedah di sini 2017 Pak. Oh iya. Kebetulan ini buku yang kedua atau keberapa Pak yang dibedah di sini? Buku kedua sih kalau yang dibedah di sini. Ya. Kemudian nulis buku ini, untuk menjadi buku ini tuh butuh waktu berapa lama sih Pak? Terus kendalanya itu apa aja? Oke, jadi buku ini merupakan buku hasil semedi ya yang saya niatkan untuk dimuat di media ngewiyak.com. Jadi ngewiyak.com itu media kami
media komunitas menulis Pontang Tirtayasa atau komentar yang menerima tulisan dari para penulis Indonesia gitu ya. Dan di situ ada kolom saya sih hari Selasa, Pak. Oh, hari Kolom proses kreatif namanya. Jadi saya nulis setiap hari Selasa. Terutama hari ini nih, nanti akan saya posting juga hari ini tulisannya. Jadi selama 6 bulan saya nulis setiap hari Selasa sejak Februari 2021. Bukan, Agustus 2021 sampai Februari 2022. Kemudian April dibukukan. luar biasa. Jadi kalau seminggu 4 kan berarti kan? Iya, benar. Kali 6. Sangat luar biasa ini ternyata. Ternyata saya juga tadi sempat membaca nih ya Pak ya, website Bapak yang tentang WIA gitu ya. Di situ ternyata Bapak juga membuka kelas menulis ya Pak ya. Ada. Kalau kelas menulis itu jadwal dan waktunya kapan aja itu Pak? Ada kelas menulis di komunitas, di komentar, ya itu setiap hari Minggu. Oh, setiap hari Minggu. Sekarang udah angkatan 11 kalau nggak salah, 10 atau 11. Jadi ini sudah berjalan hampir sejak 2016 sih kalau untuk kelas menulis itu. Jadi belajarnya ya di rumah, di Pontang. Oh gitu. Ini tatap muka atau bisa online juga itu? Tatap muka. Oh iya. Tapi kalau pelatihan menulis di luar ada, tapi untuk sekolah-sekolah itu bisa online, bisa juga tatap muka. Iya. Saya boleh bergabung Pak? Boleh dong. Kan pernah ke sana, Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk berkunjung lagi ke rumah Pak Ancep nih. Insyaallah. Kemudian nih, menurut Pak Ancep nih, bagaimana sih Pak cara efektif Bapak untuk menulis kreatif supaya dapat jadi buku atau jadi cerita-cerita yang sangat menarik untuk pembaca kayak gitu sih Pak? Oke. Ini perlu niat sih ya Pak ya, perlu niat. Kenapa saya bisa bikin buku ini dalam waktu 6 bulan dan selama 1 minggu sekali itu saya harus nulis setiap hari Selasa. Ini kan bukunya ringan ya, nggak terlalu berat gitu. Jadi niat gitu. Niat kalau misalnya memang teman-teman bisanya sebulan sekali, ya sudah sebulan sekali. Kalau bisa setahun sekali, ya udah setahun sekali gitu Pak. Kalau bisanya sehari sekali, ya sehari sekali gitu. Artinya bukan terus menerus setiap hari dan lain, kan waktu orang berbeda-beda, kesempatan juga berbeda, istiqomahnya juga beda-beda gitu. Saya istiqomahnya seminggu sekali itu pun udah ngap-ngapan gitu Pak. Karena memang ini ya Pak ya, ada jadwal ngajar, ada juga jadwal sama keluarga tentunya ya Pak ya. Dulu itu Pak Ancep itu pertama kali itu latihan menulis itu apakah ikut kelas penulisan atau mungkin hanya iseng-iseng atau belajar dari mana gitu Pak dulu itu? Dulu belajar di komunitas di kampus juga kan ada ya. Belistra, ada bengkel menulis dan sastra Tirta. Kemudian di luar juga ada Kubah Budaya. Ya, kemudian ada Rumah Dunia, pernah belajar di sana juga. Jadi saya belajar di beberapa tempat gitu untuk belajar nulis gitu. Karena bagi saya nggak bisa menulis tanpa guru. Karena bisa aja sih nulis, teman nggak ada arahnya gitu Pak. Oh, nggak ada. Iya. Mau dibawa kemana gitu. Iya. Saya tadi sudah baca buku ini ya Pak ya. Buku ini itu cerpen-cerpen yang menurut saya ringan, tapi juga konyol. Kalau menurut saya konyol, kocak kayak gitu Pak. Ini catatan sih, bukan cerpen sih Pak ya. Lebih ke catatan apa ya? Catatan proses kreatif menulis gitu. Iya, tapi di sini tuh catatan-catatannya konyol gitu. Apakah ini melambangkan dari karakter Bapak atau memang sengaja dibikin konyol sehingga bukunya menarik kayak gitu sih Pak? Gimana ini Pak? Mungkin itu peraduan saya yang suka bercanda gitu. Berkomedi atau pengen menulis tulisan kayak semacam stand up seperti itu kan agak susah ya, makanya ya udah dilarikan di tulisan macam ini aja gitu. Jadi ada sisi sayanya, ada juga sisi ya komedinya gitu, jadi biar si pembaca itu nyengir gitu. Iya. tapi memang benar sih Pak, saya sampai saya tandain tuh bukunya ini yang terkait memang saat kocak yang Bapak membandingkan karya puisi Bapak itu dengan W.S. Rendra gitu ya. Betul. Bahwa Bapak itu mengakui
puisi Bapak itu berbau kotoran gitu ya. Sedangkan si puisi Westenda itu harum wangi gitu. Kemudian Pak Ancep ini kan seorang penulis nih. Tujuan dari seorang penulis itu kan ingin bukunya dibaca sama seluruh kalangan masyarakat. Betul. Nah, selain sebagai penulis, bagaimana Bapak itu menarik minat atau khususnya anak muda nih supaya mau untuk membaca buku Bapak atau membaca buku yang lain gitu. Ajakannya seperti apa sih Pak? Jadi di komunitas saya itu selain menulis, jadi mereka itu wajib ketika datang ke rumah saya wajib bawa buku. Maksudnya wajib bawa buku saya untuk dibawa pulang. Jadi untuk dibawa pulang lalu dibaca di rumah, kemudian ya nanti dibalikin lagi, entah itu dibalikin atau enggak ya urusan mereka gitu ya. Jadi banyak sih buku-buku saya nggak kembali akhirnya. Ya itu mungkin karena dimanfaatkan kali ya Pak ya. Daripada buku itu nganggur Pak, dibawa terus dimanfaatkan. Bisa jadi dipinjamkan juga sama teman-temannya. Semoga seperti itu. Oh semoga. Itu kan harapan kita. Kemudian saya juga baca di buku ini, yang buku Tanpa Endos dan Kata Pengantar ini, di situ puisi Bapak itu juara 1 ya, atau juara 1 yang ya, di pas waktu Bapak kuliah. Nah itu gimana itu Pak ceritanya? Bapak bisa sampai mengikuti acara lomba dan memenangkan itu lomba itu Pak. Kebanyakan menang lomba itu saat saya udah beres kuliah sih sebenarnya. Oh gitu. Tapi untuk dimuat di media itu pertama kali memang saat kuliah. Jadi dimuat di koran. Jadi pas semester 2 itu pertama kali puisi dimuat di Fajar Banten dulu. Pertama kali di situ 2009 tuh. Dari situlah semangatnya semakin membara gitu untuk menulis yang jauh lebih dari itu lagi. Karena memang ada honornya itu salah satu mahasiswa mencari sampingan untuk beli es. Iya, bisa jadi pemasukan kali ya Pak ya. Karena mahasiswa itu kan uang sakunya juga terbatas kali ya Pak ya. Sehingga bisa buat tambahan kayak gitu. Baik, bagi pemirsa yang berada yang menyaksikan di Instagram, nanti yang mau bertanya bisa menuliskan melalui kolom komentar. Nanti akan dibantu sama admin yang ada di perpustakaan. Atau mungkin yang duduk-duduk nanti mau bertanya silakan angkat tangan. Kemudian menurut Pak Ancep nih ya, kalau Pak Ancep sedang putus asa kayak gitu Pak, kan pernah tuh Pak ya seorang penulis teh buntu gitu. Gimana sih Pak Bapak cara mencari ide lagi supaya tulisan ini jangan berhenti di sini gitu, harus lanjut ya gitu, gimana itu Pak? Itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah sekali bagi semua penulis gitu Pak ya. Ya kalau mentok ya sudahlah tidur. Jangan dilanjutin. Tidur dulu. Lapar ya makan gitu. Artinya jangan terlalu dipaksakan gitu. Toh nanti kalau dipaksakan ya bahaya buat kita juga kan. Artinya kalau ya kita tinggalkan aja gitu, kita main dulu keluar, nanti habis itu kita udah segar lagi, balik lagi, buka lagi laptopnya, baru nanti akan kelihatan kekurangan dan apa yang mau dilanjutkan gitu. Jadi idenya istirahat dulu aja untuk mencari ide itu ya Pak ya, bukannya nanti hilang Pak atau nggak nyambung. Tapi kepikiran Pak, misalnya gini, nggak selesai ditutup, itu misalnya istirahat atau tidur, biasanya tidur juga nggak nyenyak, atau ketika keluar terus ide itu jalan gitu. Jadi bukan berarti nutup laptop itu ide selesai gitu. Justru ketika keluar itu malah mungkin ada tambahan ide dari luar gitu untuk melanjutkan itu. Atau bisa jadi memang nggak ada, ya udah selesai. Ya udah selesai gitu ya Pak ya. Di sini saya juga melihat membaca maksudnya membaca ini yang terkait ada seorang ibu-ibu yang menginginkan Pak, saya pengen diterbitin bukunya nih gitu. Terus ya udah Bu, naskahnya kirim email kayak gitu. Tapi ternyata ditulis.
idenya itu masih di otak. Kata bapaknya, ya udah email aja otak kamu kayak gitu. Saya tertawa, buku ini seru sih untuk dibaca. Nanti mungkin bagi para pemirsa yang menyaksikan live IG atau punya ada di Perpustakaan Banten, kalau ingin memiliki buku ini harus kemana nih Pak? Ya boleh langsung WA saya atau hubungi Instagram saya atau Facebook boleh. Oh ya, nanti kita akan tag ya di Instagramnya Pak Encep ini, sama nanti nomor HP-nya boleh di-share? Boleh, siap. Boleh, nanti silakan. Kemarin itu terakhir saya lihat Bapak juga ada kegiatan di sini ya, di lantai 2 itu. Ya, itu. Tentang apa itu Pak kemarin waktu itu? Kemarin itu bedah buku karya terbaik yang dimuat di nguyak.com. Oh. Jadi ini kan 6 bulan. Jadi yang dimuat di nguyak itu karya para penulis Indonesia yang dimuat di situ selama 6 bulan juga gitu. Artinya buku itu yang terbaik, puisi, cerpen, esai, kemudian dibukukan jadi satu buku. Jadi lahir buku ini sama buku karya kawan-kawan yang nulis di nguyak.com itu. Kemudian kami apresiasi agar buku itu dibedah gitu. Jadi biar penulis merasa bahwa karyanya memang diapresiasi oleh kami. Oh, gitu. jadi kayak di situ tuh siapa aja sih Pak? Siapapun. Oh, siapapun boleh. Bahkan ada kolom untuk siswa, ada kolom untuk guru, ya. Jadi kami buka kesempatan untuk para pendidik menulis juga ada di situ. Kemudian yang hobi nulis puisi, cerpen, esai atau resensi gitu ya, atau cerita bersambung, novel bersambung, atau puisi Jawa, Banten atau Sunda, Banten juga, atau cerita Banten boleh. Maksudnya bahasa Jawa atau bahasa Sunda Banten juga bisa dimuat di situ. Oh, ya. Kayak gitu. Oh, sambil melestarikan budaya juga. Betul. Ya Pak ya. Saya nulis juga. Saya juga mengutip dari buku ini itu bahwa Bapak itu memberikan dalam memotivasi anak-anak untuk membaca itu Bapak memberikan tugas ya, tugas membaca kepada anak-anak. Tapi di sini ada juga yang Bapak bilang bahwa jangan sampai overdosis membaca. Nah, itu overdosis membaca itu yang bagaimana sih Pak? Iya. Jadi ada kan kalau di sekolah mungkin ada gerakan literasi juga kan ya Pak ya. Ada, di sekolah itu ada gerakan literasi. Tetapi di sekolah nggak ada tim gitu, maka saya sebagai guru bahasa Indonesia di sekolah ya sudahlah, inisiatif sendiri. Anak-anak suruh bikin jurnal baca selama seminggu sekali, mereka baca apa dicatat di buku tulis mereka gitu. Dan saya kan nyuruhnya cuma satu, yang buku. wajib tuh satu. Gitu. Ternyata anak-anak malah banyak, kan satu semester bisa 100 buku. Luar biasa itu. Akhirnya ada yang lapor, Pak, katanya gitu. Si anak ini mah gak pernah ngajarin tugas dan gini-gini, di kelas baca buku aja katanya gitu. Akhirnya kan, waduh ini kan udah kelewat batas gitu ya. Artinya saya tidak menyuruh mereka sampai kebablasan seperti itu. Dan kalau sudah begitu ya saya harus turun tangan kan. Artinya saya menyuruh mungkin awal sebanyak-banyaknya gitu, walaupun minimal 1 seminggu, itu untuk memancing mereka aja gitu Pak. Ternyata mereka kebablasan. Akhirnya ya saya bilangin, kalau sudah begini, yang kalian wajib baca adalah sesuatu yang memang kalian butuhkan. Terlalu disortir gitu. Artinya sesuatu yang nggak terlalu wajib ya dibuang lah. Khawatir hal-hal yang kayak mandi dan lain-lain tuh akhirnya mereka malas mandi, malas makan gitu akhirnya. Jadi sampai seperti itu ya kalau sudah bilang membaca. Tapi tadi tujuannya berbeda sih Pak ya. Bukan untuk hobi, tapi kayak semacam pengen menunjukkan bahwa mereka itu aku bisa membaca paling banyak nih. Karena memang saya berikan apresiasi bagi jadi setiap semester saya tempel di mading gitu. Siapa pembaca siswa yang paling banyak gitu kan. Artinya kan dorongan mereka, nanti saya kasih hadiah buku untuk pembaca terbanyak di sekolah. Nah gitu. Nih, kalau Bancep nih, kalau misalkan mau membuat buku nih, perlu berapa banyak bacaan yang dibaca sehingga bisa menghasilkan suatu buku atau mungkin satu cerita pendek kayak gitu Pak? Ya, dulu seorang kawan ya namanya Nidu Pares Erlang, seorang penulis di Banten juga ya, mungkin pernah dibedah di sini ya. Yang novelnya Burung Kayu kemarin. Dia pernah bilang, kalau kamu pengen bikin satu karya yang bagus, minimal kamu baca
ratusan atau bahkan ribuan buku kayak gitu. Jadi untuk menghasilkan satu gitu, kan satu puisi, kamu harus baca ratusan bahkan ribuan puisi itu orang lain, sehingga bisa menjadi inspirasi seperti itu. Jangan sampai kebalik, bikin 1000 atau 100 puisi tapi baru baca satu puisi gitu. Akhirnya kan enggak ini ya, ibaratnya kalau orang teko gitu kan, isinya satu teko, dituanginnya satu gelas, kan masih ada sisa banyak gitu kan. Artinya baca bukunya satu teko, kita keluarin ya satu gelas, masih banyak sisanya kan. Tapi kebalikannya, misalnya satu gelas tapi pengen ngisi satu teko. Dari mana itu Pak airnya? Kurang kan gitu. Ya mungkin itu kemudian saya ingin menanyakan Pak Ancep ini kalau membuat buku itu direncanakan atau seperti kalau ada ide langsung ditulis spontan gitu. Untuk beberapa buku memang ya asal tulis aja, ya nulis aja yang banyak, nanti juga akan dibukuin gitu kan. Yang kedua ada yang memang kalau ini kan direncanain seminggu sekali gitu, dan ini sudah berjalan selama 1 tahun, dan buku kedua sudah siap. Ini kan 6 bulan pertama, Agustus sampai Februari sampai Agustus lagi sudah ada, bahkan sudah siap untuk terbitkan. Tapi itu saya minta endorse kalau itu judulnya kan bukan ini. Berarti kedepannya akan ada buku lagi nih yang ada endorse-nya dan kata pengantar lagi nih Pak. Jadi kalau ini kan buku ke proses kreatif, buku kedua. Berarti nanti yang ini buku ketiga gitu. Berarti sekarang Bapak menurut saya lebih produktif ketika ada ngeyakini ya Pak ya. Ya kurang lebih begitu. Jadi bikin media ya itu media kami, media saya misalnya, salah satunya kan saya yang sebagai redaksinya di situ. Ya masa saya nggak nulis, nggak ngisi di kolom itu kan. Nah, jadi dijadikan kesempatan karena sudah ada pembaca kan, sudah ada pembaca gitu. Ini kan cerita pendek nih, mungkin Bapak ingin membuat buku lagi, novel kayak gitu, atau mungkin cerita pendek yang lainnya, atau puisi, apa nih Pak? Puisi ada, stoknya masih banyak. Iya kan. Novel ada tapi ya tadi itu kan nggak layak lah gitu, maksudnya nggak layak menurut saya pribadi ya, maksudnya terlalu apa namanya, masih awam lah gitu kalau untuk menulis novel gitu. Dan untuk cerita pendek juga belum nulis lagi, dan semoga insya Allah tahun 2023 bisa lah dimulai lagi untuk menulis cerita pendek, karena memang nafasnya sudah agak berat gitu untuk menulis fiksi gitu. Karena menulis fiksi kan ada harus apa ya namanya, di dalamnya ya harus melawan cerita-cerita saya yang sebelumnya gitu. Itu yang berat. Iya. Dari buku ini saya juga belajar bahwa perjuangan Pak Ancep sampai saat ini sangat luar biasa. Pak Ancep itu pernah mengirimkan beberapa puisi atau tulisannya itu ke media Kompas ya Pak ya. Yang ditolaknya itu sampai berapa kali itu Pak? Sampai perasaan ngirim, tolak lagi, ngirim lagi, tolak lagi. Gimana itu Pak ceritanya? Kurang tahu ya untuk berapa yang penting banyak aja itu. Nggak kehitung ya, semua yang ada di email, surat balasan itu, penolakan itu saya rangkum di buku ini semua. Ya, artinya itu artefak bahwa tidak semua penulis gitu mulus. Artinya walaupun sudah menghasilkan banyak buku, walaupun dia sudah menulis di beberapa koran gitu kan, ternyata ya ada sisi gelap di dunia emailnya gitu, ternyata ditolak kan itu tidak dipublikasikan ke banyak orang ya saya publikasikan aja supaya teman-teman di sana, bagi yang masih pemula gitu untuk menghadapi media-media besar, ya udah slow aja. Walaupun sampai sekarang saya juga belum bisa menebus karena memang nggak terlalu intens ngirim sih. Kayak gitu. Ini kan dicetaknya sama komentar sih Pak, kenapa nggak Bapak kirim ke penerbit yang besar kayak gitu sih Pak? Itu sudah udah dicoba. Bukan karena tidak mau ya.
mungkin hatinya belum mau gitu ya, karena pernah sekali tersakiti walaupun itu tidak sengaja ya. Artinya dulu kan cita-cita saya pengen diterbitkan di penerbit besar memang ya. Kemudian saya ikut pelatihan cerita pendek dan saya diterima, lalu ikut sebuah pelatihan di sebuah penerbit besar. Kemudian karya-karya dari para peserta itu kan dibukukan dan diterbitkan ya di toko buku besar. Nggak saya sebut ya. Iya. Kemudian buku itu sudah terbit dan ada di toko-toko buku. Dan karya saya nggak ada. Saya nanya kan, kok tulisan saya nggak ada? Iya. Ternyata salah email. Nah, pas salah email kan saya nanya, kenapa nggak menghubungi ulang gitu? Kalau memang salah email kan dari sekian peserta sedikit gitu ya, ibaratnya sedikit, kok nggak ngabarin gitu? Kecuali pesertanya banyak gitu, kan ini peserta terpilih. Otomatis kalau tidak ada, harusnya kan ditanya ulang, mana karyanya gitu ya. Tiba-tiba di situ saya ngobrolin teman-teman yang lain itu, kok karyanya nggak ada nih gitu kan. Di situ saya merasa sakit amat ya gitu, digituin sakit gitu ya. Kemudian saya juga pernah kok mencoba ngirim ke beberapa penerbit dan ya nggak belum terima ya, gitu. Kemudian saya berpikiran, kenapa nggak bikin penerbit sendiri aja lah gitu, karena yang nulis bukan cuma saya punya komunitas banyak dari kawan-kawan juga yang mungkin butuh bimbingan, butuh, dan nggak semua orang bisa di penerbit besar gitu. Artinya dengan karya yang minim kualitas, kemudian dengan sesuatu yang minim budget. Jadi ibaratnya ya sudahlah dibuat untuk kepentingan komunitas, tetapi ternyata malah di luar dugaan banyak kawan-kawan di luar sana yang meminta untuk menerbitkan buku di kami. Akhirnya kan kami harus buat regulasi gitu, kayak jadi penerbit yang lain gitu, yang awalnya ya udah untuk komunitas sendiri malah jadi meluas gitu, bisa sampai ke sini kan akhirnya. Buku tanpa endorse dan kata pengantar. Kalau misalkan ada yang mau endorse nih, itu kira-kira ngendorse itu bukan dalam bentuk tulisan aja ya Pak, maksudnya sini saya cetakin banyak kayak gitu, kira-kira diterima nggak itu Pak? Terus bantu penjualannya kayak gitu, gimana itu Pak? Ya kalau ada yang menawarkan ya bisa jadi sih diterima gitu kan, artinya melihat siapa yang menawarkan gitu kan, dan kira-kira imbasnya apa dan keuntungannya buat saya apa gitu, artinya kan gitu. Kalau memang saling menguntungkan ya tidak masalah gitu, tapi kalau cuma satu pihak yang untung gitu ya, artinya ya saya nggak nolak lah gitu ibaratnya gitu. Nanti bikin buku lagi Pak, buku dengan endorse. Buku dengan banyak endorse atau buku endorse semua gitu. Mungkin sudah ada pertanyaan belum Bu? Belum. Baik, kita lanjut lagi nih. Kalau Bapak itu kan seorang pengajar ya, lebih istilahnya waktu untuk mengajar itu mungkin hampir Senin sampai Jumat kali ya Pak ya, Bapak mengajar. Hampir setiap hari. Ada nggak sih Pak, Bapak kan juga seorang penulis, Bapak melihat misalkan sudah mengajari menulis kepada siswa-siswanya, Bapak melihat oh ini anak ini punya semacam bakat untuk menulis, kemudian Bapak arahkan untuk menulis kayak gitu, pernah nemuin nggak Pak seperti itu? Ya. Banyak ya. Dengan saya membuat komunitas itu kan berarti saya harus membuat regenerasi kan, artinya harus ada regenerasi, dan itu ya alhamdulillah sudah ada beberapa yang memenangkan lomba, kemudian yang membuat buku, kemudian dimuat di media, termasuk anak-anak sekolah juga kan, karena di sekolah juga setiap tahun saya bukukan karya anak-anak. Kalau ada karya yang bagus ya saya kirim ke media kayak gitu. Masuk untuk ajang-ajang lomba antar sekolah, bahkan pernah membawa ke tingkat nasional untuk lomba cipta puisi ke Lampung kayak gitu. Jadi kemudian di beberapa ekskul di sekolah juga saya diminta untuk mengisi gitu ya, di sekolah saya pribadi dan di beberapa sekolah rekan-rekan saya gitu, seperti itu. Kalau misalkan gini Pak, saya
ingin menulis, tapi saya tidak paham tentang apa aja norma-norma menulis itu. Kemudian saya ngirimkan ke Bapak, kan nggak serta merta tulisan saya langsung diposting kan ya Pak ya. Pasti Bapak akan edit kayak gitu ya Pak, atau disaring kayak gitu ya. Kalau misalkan itu diarahkan untuk merevisi, atau Bapak sarankan revisi, atau kamu ikut kelas ini dulu sih, atau diajarin dulu nih ilmu-ilmunya kayak gitu, gimana itu Pak? Kan ngelihat potensi dulu. Kalau misalnya di sekolah, misal saya kasih tugas, kemudian tugasnya bagus gitu kan, oh berarti ini anak nih yang punya bakat, saya pisahin gitu. Artinya mereka yang punya bakat ini kan harus terpisah gitu, jangan bareng-bareng sama yang lain. Atau ada yang memang nggak bisa tapi dia punya spirit atau semangat ingin belajar dari nol gitu, ya nggak masalah. Jadi memang diperhatikan gitu, disaring dulu seperti itu Pak. Nggak bisa asal ayo semua mau ikut, aduh agak repot. Jadi ngelihatnya dari karya dulu gitu kan. Kalau memang ini bagus coba revisi, kalau bagus ya lanjut gitu. Iya, mungkin ketika kita mau menulis sesuatu memang harus belajar sih Pak ya. Harus belajar, tanya kepada yang memiliki ilmu tentang penulisan seperti itu. Berarti ya wajib, mungkin silakan nanti bagi teman-teman atau sahabat perpusda, Desti, kakak-kakak yang ingin belajar menulis bisa bergabung dengan kelas menulis yang didirikan oleh Pak Icep Abdullah ini. Bisa dilihat melalui di websitenya, ada di www.ngowiak.com. Di situ tadi sekilas juga saya lihat ada beberapa kegiatan Pak Icep yang bukan beberapa, memang banyak di situ ajangnya yang diposting di situ kayak gitu. Terima kasih Pak sudah berkunjung. Nanti pasti akan berkunjung lagi kali Pak. Kemudian tujuan Bapak itu apa sih? Kenapa Bapak ingin menulis kayak gitu? Sekarang ini kan masih tren nih, atau baru ngetren nih tentang jadi YouTuber kayak gitu tuh Pak ya. Kenapa Bapak masih menekuni kegiatan menulis ini sih Pak? Saya juga punya YouTube sebenarnya Pak. Oh ya, YouTube juga. Ada YouTube dengan Icep Abdullah penulis sama, cuman ya tidak terlalu banyak waktu di situ ya. Artinya sejak corona itu kan, artinya corona kan membuat orang berpindah haluan. Tapi tetap sejauh saya melangkah dan meninggalkan dunia tulis menulis, kayak balik lagi. Jadi 2 tahun selama corona saya nggak nulis. Saya sibuk di YouTube mencari subscriber dan artinya tetap konten-kontennya tetap konten berbau literasi dan menulis, tetap ke situ gitu pindahnya. Jadi dihabiskan waktunya dan ya sudah selesai, kembali ke normal, saya balik lagi ke dunia menulis yang memang ini fashionnya gitu. Jadi apa ibaratnya, tahu di Pontang Tirtayasa kan ada sangat dikenal sekali dengan tokoh ulama kita Syekh Al-Bantani kan gitu kan, seorang ulama yang masyhur dan karya-karyanya dipakai di belahan dunia gitu kan. Artinya saya sebagai orang atau warga sana ini harus marwahnya saya ini harus diteruskan gitu, walaupun bentuknya ya beliau di dunia keulamaan, mungkin saya di dunia sastranya gitu kan. Artinya dunia literasi, membaca dan menulis ini ya jangan sampai tidak ada regenerasinya gitu. Seperti itu. Ya. Ya silakan dibantu. Ada pertanyaan masuk dari Ica. Di antara semua judul tulisan di buku ini, ada kisah yang paling berkesan nggak dalam proses penulisannya? Nih, Pak, ada pertanyaan dari Ica nih Pak nih. Dari seluruh penulisan karya cerpen ini ada yang apa Bu? Saya lihat dulu ya di kata ada yang paling berkesan di nggak? isi. Pasti banyak sih yang berkesan. Yang mana ya? Ya salah satunya itu sih, honor dan ya penolakan di media itu sih memang ya. Honor menulis itu. Honor itu dulu di Fajar Banten, honor puisi itu 10.000. Kemudian 10
10.000 itu pun diambil gitu. Seorang mahasiswa yang ngirim di koran 10.000 honornya diambil ke kantor redaksinya langsung gitu. Dan di amplopin gitu. Artinya suatu kebanggaan lah ibaratnya, suatu kebanggaan yang akhirnya bahkan dikumpulin gitu. 10.000, ntar minggu depan ditulis lagi 10.000 lagi, udah 30.000 ke sana ngambil gitu. Bagi saya dulu itu besar gitu. Untuk makan ketoprak masih 4.000 gitu. Sekarang 10 sampai 15.000 artinya gitu ya. Kemudian pindah lagi ke media lain gitu di Radar Banten, nulis cerpen halnya 100.000 gitu kan. Nolnya nambah. Kemudian nulis lagi terus, nambah lagi jadi 1 juta gitu pernah. Artinya semuanya berproses gitu. Artinya dari angka 10.000 hingga 100 sampai 1 juta itu tidak langsung semena-mena gitu Pak. Artinya ada sesuatu yang berdarah-darah gitu, dan itu masih saya ingat gitu ya, proses berdarah-darahnya gitu. Kemudian ya tadi penolakan itu, walaupun ya penolakan itu biasa, tapi tetap yang namanya ditolak kayak orang jatuh cinta gimana sih, sakit. Dan yang dicari adalah bagaimana agar orang lain bisa jatuh cinta lagi kepada saya gitu, atau mencari media yang memang jatuh cinta kepada saya gitu. Ibaratnya perempuan ini nggak suka sama saya, cari perempuan lain yang suka sama saya dong gitu kan. Artinya jangan ngarepin satu tempat gitu. Ya sudah, artinya mencari media lain yang memang setia menerima tulisan saya ada. Mungkin di pikiran rakyat itu setiap hampir 1 bulan 2 bulan sekali itu memuas, hampir saya nulis di situ 6-7 tahun. Boleh, nanti terima kasih yang sudah bertanya. Nanti bisa datang ke Perpusda, bertemu dengan saya Sigit. Nanti akan ada door prize menarik dari kita. Kemudian ini Pak, di buku ini itu saya lihat Bapak menulisnya itu tidak di satu tempat. Artinya Bapak berpindah-pindah. Itu gimana itu Pak? Kenapa bukan setiap sih, hampir kebanyakan satu cerpen itu misalkan dia ditulisnya di Pipitan, kemudian ada juga di Serang Tangerang, ada juga di mana lagi ini, banyak banget ini Pontang. nih, Pak. Iya, di Pontang. Apakah Bapak setiap tempat itu menulis kayak gitu? Mungkin kebetulan kali ya. Misal waktu saya nggak ada ide, nulis apa nih, kebetulan lagi mudik di rumah istri kan di Tangerang gitu, untuk beberapa hari di sana. Setiap mudik saya pasti ke toko buku Gramedia, karena di Tangerang setiap mall atau setiap tempat banyak, dan itu wajib bagi saya setiap berkunjung ke Tangerang, wajib beli buku. Dan hari itu ya belum nulis gitu, apa ya, akhirnya sepulang dari beli buku itu, pulang ke rumah, ke kamar gitu ya, di rumah mertua di sana, pikiran gitu kan, ini aja kali ya. Otomatis kan di situ tanggalnya titik mangsanya Tangerang dong, bukan Montang. Atau misalnya ditulis di sini tapi belum selesai, saya bawa ke tempat mana gitu, saya lagi di Bogor gitu misal, dilanjutin di sana gitu kan, otomatis kan itu titik mangsanya berangkatnya dari sini sampai Bogor. Gitu. Ya, di buku ini saya juga melihat memang ini apa ya, semacam di luar nalar bagi penulis kalau menurut saya. Di sini itu ada penulis tipe. Jadi penulis tipe di sini ini tulisannya nggak sesuai dengan IJD kali ya, per kata-katanya kayak gitu ya Pak ya. Cuma ada di Muyak itu, tulisannya itu dimuat. Di media lain kayaknya nggak akan ada. Itu kenapa Bapak sampai terpikir seperti itu? Jadi dulu ada di media besar juga ya, tipe itu sesuatu yang memang apa ya, kesalahan yang memang sangat teledor, dan memang kesalahan yang memang namanya manusia ya, jadi ada orang yang menulis puisi di media besar kemudian tipe gitu, dan si karya itu malah jadi bagus karena tipenya, ya kan, akhirnya itu jadi perdebatan. Dan saya nulis di sini setiap kata jadi nulis hampir 2 halaman kayaknya ya, dan itu tipe semua sengaja, dan walaupun tipe saya yakin pembaca itu bisa membacanya Pak, bisa memahami.
pasti gitu bisa. Kata yang dimaksudkan ya Pak ya. Iya Kak, perkata kayak gitu. Tapi ada yang nggak kebaca juga. Saya harus mikir-mikir gitu tuh. Walaupun tipe, tapi tetap di dalamnya kalau teman-teman bisa membaca, itu ada pesan-pesannya juga kan. Artinya itu proses kreatif menulis juga gitu. Artinya teman-teman jangan pernah putus asa ketika nulis. Waduh, kok tipe jadinya begini ya gitu kan. Ini saya tulis tipe semua sengaja gitu. Mungkin nih Pak nih harapan Bapak nih ke depan apa yang ingin dicapai gitu sebagai seorang penulis. Harapannya apa ya? Harapannya apa ya? Harapan saya sih ya terus tumbuh, geliat-geliat literasi, kemudian para penulis terutama ya di Pontang TTS di daerah saya gitu, jangan sampai berhenti di sini gitu Kak. Kemudian media-media di Banten yang mungkin dulu saya pernah kirimi gitu ya karya saya, kemudian media-media itu sudah tidak membuka ruang lagi untuk karya-karya kawan-kawan yang ada di sini ya. Saya berinisiatif untuk membuat Nguyak untuk menjadi salah satu media yang menerima karya kawan-kawan yang mungkin punya karya yang ada di Banten ini, supaya mereka punya ruang gitu. Karena nggak semua orang bisa dimuat di media-media besar gitu. Artinya kita jauhkan dulu mungkin kualitasnya, kalau memang ya belum bagus ya kasih kesempatan, itu bagian dari percikan semangat gitu, supaya mereka terus menulis. Ya, sama dimotivasi kali ya Pak. Motivasi betul. Mungkin ada yang bertanya lagi Bu? Belum ada. Ini sekedar informasi buat para pemirsa yang ada di live Instagram ataupun masyarakat Provinsi Banten, bahwa perpustakaan buka setiap hari Senin sampai dengan Jumat, itu mulai pukul 9 sampai dengan pukul 4 sore. Silakan berkunjung nanti. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, ini terakhir nih Pak nih, ada bocoran nggak nih? Bocoran buku yang akan diterbitkan dalam waktu dekat? Ada ya, Ada nih, masih nih. ya, Tentang apa nih Pak nih? bentuknya yang pertama masih buku proses kreatif ini ya kan, dan itu sudah saya sebar ke beberapa orang untuk minta endorse. Wah, nih, termasuk di salah satu orang yang ada di perpustakaan ini ya. Saya diminta endorse gak nih Pak nih? Ya boleh, kalau mau. Alhamdulillah kan, artinya kalau ada orang yang minta. Nah itu teman-teman, ini nanti bagi sahabat Perpusda, Besti, kakak-kakak yang ingin membeli buku ini, nanti bisa langsung WhatsApp ke Pak Ijab Abdullah, atau bisa lihat di Instagramnya, Di penerbit komentar juga bisa. ya, di penerbit komentar, atau mungkin melihat di websitenya juga bisa. Websitenya www.ngewiyak.com, atau bisa juga lewat saya, nanti saya kasih nomor HP-nya juga. Harganya berapa sih Pak ini? Harganya saya juga lupa ya. Waduh, harganya Karena lupa. kadang harganya berubah-ubah sesuai dengan orang yang pesan. Tapi memang 50 ribu sih. Nah, sekitar 40 sampai 50 ribuan. Nanti selain buku ini, buku yang seperti ini masih ada Pak? Kebetulan stoknya habis. Stoknya Ya, paling nanti diterbitkan oleh penerbit sendiri. Karena ini penerbit dari luar sih emang yang nerbitin. Penerbitnya, oh ya, Dari dari Aceh. Yayasan Cahaya Bintang ya Pak ya. Sudah, nggak ada bertanya lagi Bu? Nah, baik. Mungkin pada akhirnya karena juga sudah waktunya cukup lama, pada akhirnya kita sampai penghujung acara. Sebagai bagian penutup dari saya ingin menyampaikan bahwa semua membutuhkan proses. Kegagalan di masa kini belum tentu menjadi kegagalan Anda di masa depan. Semangat berproses. Terkadang proses kita memang tidak cepat, tapi Tuhan pasti tepat. Saya Sigit Wardoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Literasi kuat, Banten hebat.
Udah Bu, diingetin. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Nanti saya kirim nih kalau mau minta endorse.